Halo kawan-kawanku, jumpa lagi dengan saya Jo Sandri dalam sharing tentang tantangan dalam hidup bersama. Kali ini saya akan bersharing tentang tantangan hidup bagi para jomblo. Sekitar 80% dari teman kerja saya adalah orang muda, dan 60% dari mereka masih berstatus belum menikah alias jomblo. Memang ada beberapa di antara mereka yang sudah mempunyai pacar, dan mungkin mereka akan protes kalau saya masih tetap menyebut mereka sebagai jomblo. Tetapi dalam konten ini saya tetap akan menggunakan istilah jomblo untuk merujuk pada mereka yang belum menikah. Jadi jomblo yang saya maksud dalam konten ini adalah mereka yang belum menikah. Dan pada kesempatan ini saya akan bersharing tentang 3 tantangan bagi para jomblo. Tantangan yang pertama, pertanyaan kapan menikah. Ini adalah pertanyaan yang sering, bahkan paling sering diajukan kepada teman-teman yang masih jomblo. Mungkin itulah sebabnya ada teman yang sampai menyebut pertanyaan ini sebagai pertanyaan horor. Nah, pada poin yang pertama ini, saya sejak awal ingin menegaskan bahwa jangan menikah hanya karena merasa terganggu dengan pertanyaan kapan menikah. Karena asal kalian tahu bahwa setelah menikah, dengan sendirinya pertanyaan itu akan berhenti. Tetapi jangan salah, beberapa waktu setelah menikah akan muncul pertanyaan baru. Biasanya pertanyaan yang pertama setelah kita menikah adalah kapan punya anak. Dan setelah kita punya anak, misalnya anak cowok, orang akan bertanya lagi, kapan punya anak cewek? Dan setelah kita punya anak cewek, orang bertanya lagi, kenapa anaknya cuma 2? Kenapa tidak ditambah lagi menjadi 3 atau 4? Setelah anak kita mulai beranjak dewasa, orang akan bertanya lagi, apakah anaknya masih kuliah atau sudah bekerja? Dan pada akhirnya, pertanyaan yang dulu diajukan kepada kita akan diajukan kembali kepada kita, meskipun objeknya sekarang bukan lagi kita, yaitu pertanyaan kapan anaknya menikah, kenapa belum menikah, dan seterusnya. Suka atau tidak, kita akan menerima banyak pertanyaan dalam hidup kita. Bahkan sampai ketika kita meninggal pun orang tetap akan bertanya tentang kita. Mengapa meninggal? Kapan meninggal, di mana meninggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Kawan-kawanku, barisan para jomblo sejati alias BPJS, berusahalah untuk tidak terlalu peduli pada pertanyaan kapan menikah. Sejauh kamu belum menemukan pasangan yang sungguh-sungguh tepat, janganlah terburu-buru menikah, apalagi hanya untuk menghindari atau menghentikan pertanyaan kapan menikah. Kalau itu kamu lakukan, kamu pasti akan menyesal. So, anggaplah pertanyaan itu sebagai tanda perhatian si penanya kepada kamu. Dan setiap kali kamu ditanya kapan menikah, jawablah dengan elegan, segala sesuatu ada waktunya. Tantangan yang kedua, mindset yang kurang tepat tentang status menikah. Setiap orang pasti ingin bahagia. Itulah sebabnya orang berusaha mencari dan menemukan sumber kebahagiaan dalam hidupnya.
Nah, salah satu hal yang sering dianggap sebagai sumber kebahagiaan adalah menemukan pasangan hidup dan menikah dengannya. Memang benar bahwa salah satu tujuan menikah adalah supaya kita semakin bahagia dalam hidup kita. Tetapi harus diakui pula bahwa dalam kenyataannya tidak semua pernikahan melahirkan kebahagiaan. Dengan kata lain, pernikahan itu tidak identik dengan kebahagiaan. Apalagi untuk pernikahan yang diadakan tanpa persiapan yang matang dan dengan pasangan yang belum benar-benar kita kenal. Jadi, mindset bahwa menikah sama dengan otomatis bahagia mungkin dalam arti tertentu perlu diluruskan atau ditinjau kembali, karena kenyataannya tidak persis seperti itu. Oleh karena itu, poin kedua yang ingin saya tekankan adalah kalau memang kita belum siap, baik secara fisik maupun secara mental, atau kita belum mengenal dengan baik calon pasangan kita, maka sebaiknya jangan cepat-cepat menikah hanya karena berpikir bahwa pernikahan otomatis akan mendatangkan kebahagiaan. Tantangan yang ketiga adalah pemahaman yang keliru tentang status jomblo. Sejujurnya, saya kadang merasa status jomblo itu seperti momok yang menakutkan bagi sebagian orang, sehingga banyak orang berusaha untuk menyembunyikan statusnya sebagai jomblo. Saya kenal ada teman saya yang bahkan sampai membuat 2 akun Facebook di media sosialnya dan menjadikan akun yang satu itu seolah-olah adalah akun pasangannya. Ada pula yang berargumen seperti ini, saya ini bukan jomblo, saya single. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Saya tidak tahu persis motif di baliknya, tetapi saya menduga-duga mungkin mereka hanya sekedar ingin menghindari pertanyaan seperti, kok kamu masih sendirian? Kenapa masih jomblo? Katanya cantik, katanya cakep, kok masih jomblo? Atau mungkin juga mereka takut diberi pantun lucu-lucuan ala Pak Ridwan Kamil, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan dan teman-temanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ya, terlepas dari apapun alasan mereka, bagi saya justru ada pertanyaan penting yang perlu dipertanyakan, yaitu kenapa mesti status jomblo itu harus disembunyikan? Apa masalahnya jomblo? Jomblo itu bukan kutukan. Jomblo itu hanya semacam masa transisi sebelum menikah. Toh, semua orang yang sudah menikah pasti pernah berstatus jomblo. Maka untuk kawan-kawanku yang masih jomblo, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Jadilah jojoba. Jomblo bahagia. Terima kasih.